Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya di sini Vanesia Ayuzanuba dengan rekan saya yang bernama Septa Agil Nurnandia. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Simulasi Tata Surya untuk Pendidikan Anak di mata kuliah Visualisasi dan Grafika. Proyek kami sendiri ini bertujuan untuk membuat simulasi dari tata surya yang dapat membantu anak-anak memahami struktur dan perputaran planet-planet dalam tata surya. Visualisasi ini akan menunjukkan planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari dan memudahkan mereka memahami konsep sains melalui media grafis yang menyenangkan. Nah, untuk permasalahannya sendiri ini anak-anak itu sulit menghafal nama dan urutan planet dalam tata surya karena kurang media pembelajaran yang interaktif dan visual. Oleh karena itu, visualisasi berbasis transformasi 2D ini dapat membantu mereka belajar dengan lebih menarik dan interaktif. Awalnya kami memang mau membuatnya cukup 2D aja, tapi selanjutnya itu kami kembangkan lagi menjadi visualisasi 3D. Nah, untuk penerapan transformasi 2D-nya ini, yang pertama translasi, yaitu mengubah posisi planet dari titik asal melalui orbit yang sesuai. Yang kedua, rotasi, mensimulasikan gerakan rotasi matahari. Yang ketiga, scaling, diterapkan pada matahari untuk membuat efek bercahaya, lalu menggabungkan beberapa transformasi di atas supaya lebih realistis. Nah, jadi pada tampilan awalnya yaitu yang menampilkan tampilan tata surya itu dalam bentuk 2D. Tampilannya seperti ini, ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi dari atas. Nah, lalu kami menambahkan visualisasi 3D pada tiap planet. Nah, kenapa kami menambahkan visualisasi 3D ini? Karena tampilan 2D memiliki keterbatasan dalam menampilkan bentuk permukaan planet yang sebenarnya. Beberapa planet memiliki karakteristik permukaan, rotasi, dan visualisasi yang unik jika dilihat dari berbagai arah. Oleh karena itu, pendekatan visualisasi 3D diperlukan untuk menampilkan bentuk bulat planet secara menyeluruh, sekaligus memungkinkan interaksi pengguna untuk melihat planet dari berbagai sudut pandang. Nah, untuk penerapan konsep 3D-nya ini, kami menerapkannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap planet dimodelkan sebagai bentuk objek 3D, sphere atau bola dengan tekstur yang sesuai untuk merepresentasikan tampilan permukaan aslinya. Lalu, saat pengguna mengklik planet pada tampilan 2D, akan menampilkan planet yang dipilih dalam ruang 3D. Jadi, tampilan yang awal tadi, tampilan 2D tata surya tadi, jika diklik salah satu planet, akan menampilkan planet yang dipilih. Selain menampilkan planet yang dipilih, juga akan menampilkan data dari planet tersebut, seperti nama, ukuran, dan sebagainya. Nah, lalu planet akan berputar secara otomatis untuk memperlihatkan seluruh permukaannya. Selanjutnya adalah penerapan transformasi 3D. Di penerapan transformasi 3D-nya, kami hanya menggunakan rotasi, yaitu mensimulasikan gerakan rotasi planet dalam bentuk 3D. Nah, untuk rotasi ini, planetnya akan tampil dan berotasi secara otomatis, tapi kita sebagai pengguna bisa memutar planetnya sendiri dengan kursor kita atau merotasi planetnya sendiri. Lalu selanjutnya adalah penerapan lighting dan shading. Lightingnya, pada tampilan 3D, kursor diibaratkan sebagai sumber cahaya. Jadi cahayanya berasal dari kursor. Jadi kemanapun kita memindahkan kursor, cahayanya tetap dari situ. Nah, shadingnya, kursor yang diibaratkan cahaya tadi membuat planet ada di sisi gelap terangnya. Sisi planet yang tidak terkena kursor akan tampak lebih gelap. Nah, selanjutnya untuk pembagian job desk sendiri, saya bertugas mendesain tampilan planet, matahari, dan orbit, serta menyesuaikan warna agar menarik. Selanjutnya Septa mengembangkan kode program untuk visualisasi dan menentukan bagaimana transformasi 2D dan 3D diterapkan dalam simulasi. Nah, untuk referensinya kami ambil dari
dua aplikasi nyata ini dan menggunakan beberapa library. Nah, selanjutnya untuk implementasi transformasi bisa dilihat di sini. Kami mengimplementasikannya di kode program dengan line atau baris fungsi yang ada di sini. Sama juga dengan implementasi lightning dan shading. Nah, untuk tampilannya tadi, tampilan 2D-nya akan seperti ini. Nah, saat menampilkan 2D ini kita bisa mengklik planetnya, lalu akan muncul tampilan 3D-nya serta datanya. Nah, untuk kecepatan rotasi planet berbeda. Untuk kecepatan rotasi planet dalam tampilan 3D ini berbeda-beda sesuai dengan skala. Lalu terdapat dropdown untuk memilih planet yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, ini dia dropdownnya. Lalu terdapat informasi planet yang terhubung dengan database. Kursor menjadi sumber cahaya sehingga menghasilkan shading dan lighting. Jadi kalau kita mengarahkan kursor ke sekitar planet, maka cahayanya akan kursor akan menjadi sumber cahaya dan memberi efek 3 dimensi kepada planetnya. Nah, untuk penjelasannya cukup sekian. Bisa dilanjutkan dengan untuk Septa bisa dilanjutkan menampilkan kode program dan hasilnya. Jadi di sini ada dua kode program, yaitu tatasurya.py dan main.py. Tatasurya.py ini untuk menampilkan tampilan 2D-nya, sedangkan main.py untuk menampilkan tampilan 3D-nya. Kita masuk ke Tata Surya dulu. Mulai atas. Nah, di situ kan ada beberapa import ini berfungsi untuk mengakses ke library. Kemudian ada planet sama dengan, nah itu kita mendefinisikan planetnya, kita atur dari mulai Merkurius, Venus, Bumi dengan ukuran dan kecepatan revolusi yang berbeda-beda serta warna yang berbeda-beda pula. Kemudian ada lagi draw circle untuk membuat cincin pada Saturnus. Bawa lagi. Nah, itu ada dev mouse button callback. Dev mouse button callback ini berfungsi untuk memberikan fungsi pada mouse. Jadi ketika mouse-nya kita klikkan pada salah satu planet, maka akan muncul ke tampilan 3D-nya. Itu untuk mouse button callback. Kembali ke bawah lagi. Oke, cukup itu saja yang paling penting. Kemudian ke main.py. Ya, di sini ada beberapa library yang kita akses seperti Pygame, kemudian OpenGL, ada Match juga. Kemudian ke bawah ada dbconfig. Ini berfungsi untuk kita konfigurasi ke database-nya. Jadi kan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vanes tadi kan informasi-informasi yang ada di info planet kan ngambil dari database. Nah, ini dbconfig-nya ini berfungsi untuk menghubungkan ke database-nya. Kemudian dev-get planet data ini untuk mengambil data dari database. Di sini ada select name, diameter, massa, rotasi, revolusi dari tabel bernama planets. Kemudian ada dev load texture. Ini ambil data planet. Benar-benar. Tekstur planet. Tekstur ini berfungsi untuk mengambil tekstur
Dan di situ ada apa namanya folder bernama assets. Kita menyimpan beberapa tekstur-tekstur planet yang kita panggil untuk melapisi sphere apa atau bola yang kita bentuk pakai program. Kemudian bawah. Nah, ini ada depth draw sphere. Ini adalah kode untuk membuat bentuk bangun bolanya. Lanjut lagi ke bawahnya. Draw. Nah, ini Halo? maaf mic-nya off lagi. Bisa diulang lagi. Oke, bisa dilanjutkan. Mulai mana tadi? Agak atas, agak atas. Ke atas. Nah, ini fungsi untuk penyesuaian drop-down-nya. Jadi ketika kita memilih suatu planet, maka yang berubah itu antara lain tekstur, kemudian juga info-infonya yang sudah terhubung dengan database. Kemudian ke bawahnya lagi, di situ ada fungsi untuk menambahkan cincin pada Saturnus dan Uranus. Kemudian di situ ada rotation speed. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vanes tadi, kecepatan planet yang di 3D ini berbeda-beda tergantung dengan skalanya. Contoh bumi kan 24 jam, kemudian Jupiter berapa jam gitu. Kemudian ke bawah lagi, di situ ada Auto Angel untuk mengatur kecepatan otomatis, perputaran otomatis. Itu ada if planet info, jadi menggunakan fungsi if ini menyesuaikan dengan dropdown yang kita pilih. Sepertinya cukup itu aja. Ada bawa lagi nggak? Sudah tidak ada. Oke, kita masuk ke tampilan 2D-nya. Tampilan 2D-nya. Ini di sini tidak banyak yang berubah lah dari tugas yang UTS itu. Kita hanya menambahkan fungsi untuk klik aja. Contoh kita mengeklik ke bagian Jupiter. Halo? Serta mic-nya ke mute lagi. Maaf mic-nya. Halo, cek cek cek. Ya, bisa dilanjutkan. Oke, maaf atas kendalanya. Di sini muncul tampilan Jupiter dengan kecepatan yang skalanya sudah disesuaikan dengan rotasi. Di situ ada drop down yang kita coba fungsi yang dulu aja, apa namanya?
mouse-nya bisa kita putar secara manual. Oke. Ini kalau diputar secara manual. Kita klik dulu, kemudian kita geser-geser. Mm-mm. Bisa nggak? Ya, di drag gitu kan ya. Oke. Nah, Ya, diklik dulu, lalu digeser-geser. ya. Oke. Lalu di situ selain berfungsi untuk memutar planet secara manual, kursornya juga memunculkan cahaya sehingga planet tersebut muncul efek-efek shadingnya atau biasa kita sebut gelap terang. Kita coba fungsi drop down sekarang. Oke. Kita mulai dari planet paling atas, gak apa-apa, Merkurius gitu, satu persatu. Nah, di sini kenapa Merkurius lebih lambat ya? Karena rotasinya itu ada berapa hari? 69 hari. Jauh lebih lama dari Jupiter. Kemudian kita lanjut ke planet selanjutnya, Venus. Nah, di sini Venus ini memang seakan-akan nggak muter ya, karena rotasinya lama banget, ini 245 hari. Bahkan lebih lama dari revolusinya. Sebenarnya itu muter, cuma memang lama. Ya, Kemudian kita lanjut ke bumi. bumi. Nah, di sini otomatis kita mengubah drop down-nya, infonya juga ikut berubah dari mulai diameter, massa, rotasi, revolusi, dan deskripsi umumnya. Lanjut ke planet berikutnya, Mars. Oke, ini planet Mars. Lanjut ke planet selanjutnya, Saturnus. Jupiter kan tadi udah. Oh ya. Oke. Nah, di sini memang cincinnya memang sengaja kami buat miringnya 30 derajat atau 20 derajat itu. Kenapa tidak datar? Waktu itu sudah kami coba datar, akhirnya malah nggak kelihatan cincinnya karena itu gambar 2D. Akhirnya kami siasati menjadi 20 derajat atau 30 derajat supaya terlihat. Kemudian ada Uranus. Uranus. Kemudian Neptunus. Lalu Neptunus. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Insya Allah semua planetnya sudah bisa diubah semua ya. Jadi semuanya aman sesuai konsep awal. Ya, itu sekian dari presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Vanisha. Oke, baik. Jadi itu tadi presentasi dari proyek kami, yaitu apa tadi? Simulasi tata surya untuk pendidikan anak. Nah, itu tadi kita sudah melihat bagaimana kode programnya bekerja dan bagaimana tampilan 2D-nya serta tampilan 3D-nya serta fitur-fitur lainnya. Nah, kalau gitu sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.